Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Indah Nuriski, mahasiswi dari IAIN Langsa, jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di podcast pertamaku ini, aku akan membahas tentang 3 aspek penting dalam kehidupan, yaitu bahasa, budaya, dan sastra. Nah, teman-teman, mendengar kata bahasa, budaya, dan sastra, bukankah itu sangat menarik? Lantas, apa yang terlintas di pikiran kalian? Apakah ketiganya memiliki keterikatan? Perkiraan jumlah bahasa yang ada di dunia beragam, antara 6.000 sampai 7.000 bahasa. Bahasa dapat disandikan ke dalam media kedua menggunakan stimulus audio, visual, atau taktil. Sebagai contohnya, tulisan grafis atau tulisan. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seseorang disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Secara sederhana, bahasa adalah suatu alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Jadi, bahasa memiliki banyak definisi yang berbeda. Ketika berbahasa, tentunya perlu diiringi dengan etika berbahasa. Pepatah mengatakan bahwa bahasa adalah cerminan pribadi seseorang. Betul bukan? Ya, karena melalui tutur kata, kita dapat menilai kepribadian seseorang. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW juga bersabda, keselamatan manusia juga tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Jadi, bahasa bisa saja menjadi alat kekerasan verbal yang terwujud dalam tutur kata. Jika kita tidak bisa menjaga lisan kita, sehingga budaya sopan santun yang terlahir di tengah-tengah kita justru terlupakan. Nah, membahas tentang budaya. Budaya dibentuk oleh banyak sekali unsur, yakni sistem bahasa, adat istiadat, agama, politik, ekonomi, maupun karya seni. Bahasa merupakan perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi, baik melalui lisan, tulisan, atau gerakan. Sebagai perwujudan budaya, bahasa dapat berperan dalam 2 hal. Yang pertama, sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, maupun beradaptasi di lingkungan sosial. Yang kedua, yang paling penting, sebagai alat untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa tidak hanya mempunyai hubungan dengan budaya, tapi juga dengan sastra. Oke, sekarang kita fokus dulu tentang bahasa dan budaya ya. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah pikiran atau akal budi, adat istiadat, dan sesuatu yang telah berkembang. Dan perlu kita ketahui bahwa budaya dapat melahirkan bahasa, bahkan dengan bahasa kita bisa mengetahui budaya orang lain. Loh, kok bisa? Tentu bisa. Misalnya saja, bisa saja orang yang lekat dengan logat Acehnya, kita sudah dapat menerka bahwa orang ini adalah orang Aceh. Inilah yang tertanam dalam pikiran kita. Satu hal yang tak kalah penting adalah kebudayaan barulah dapat dimengerti apabila unsur kebudayaan itu mempunyai nama atau istilah. Penamaan atau pengistilahan itu ialah bahasa. Setiap unsur kebudayaan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, diberi nama atau istilah. Dalam proses pembelajaran dan pengajaran kebudayaan,
Nama atau istilah itulah yang paling diperlukan. Satu hal lagi yang perlu kita ketahui, aspek kebudayaan yang paling banyak memanfaatkan kata-kata atau istilah dalam menulis adalah sastra. Dengan kalimat lain, medium utama karya sastra adalah bahasa. Bahasalah yang mengikat keseluruhan aspek kehidupan, disajikan melalui cara-cara yang khas dan unik. Sastra dan kebudayaan merupakan hubungan dialektik. Meskipun demikian, sebagaimana hubungan antara sastra dan masyarakat, maka kebudayaanlah yang lebih banyak menentukan keberadaan sastra. Misalnya saja kita lihat sebuah sawah yang disusun seperti anak tangga. Sebagian dari kita mungkin akan bertanya-tanya, mengapa harus demikian? Inilah hasil dari kebudayaan. Dari sawah itu, kita dapat melihat keindahan yang luar biasa. Timbullah keinginan untuk menciptakan karya sastra, entah itu dengan cara puisi, membuat cerpen, atau bahkan membuat novel dengan mengambil tema tentang alam. Tetapi sastra itu bukan hanya puisi, sastra itu bukan hanya novel, sastra itu bukan hanya cerpen, dan sastra itu bukan hanya drama. Nah, pertanyaannya, apa sih makna sastra sebenarnya? Jadi, sastra itu adalah pengalaman manusia yang dibumbui dengan manusia itu sendiri, lalu diaplikasikan dengan mediakan menjadi media tulis. Itu namanya sastra. Oh iya, tahu tidak? Di Jepang, orang-orang memiliki budaya menulis buku harian. Budaya tersebut melahirkan bahasa atau sastra berupa tulisan yang indah dengan gaya bahasa masing-masing. Nah, teman-teman, dari ketiga aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa sastra ini merupakan proses kreatif manusia. Sastra terbentuk dari sebuah bahasa, dalam hal ini kata-kata. Kemudian bahasa merupakan produk budaya, maka budaya dapat menciptakan bahasa maupun sastra. Demikian podcast perdanaku kali ini. Jika ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan ya. Dan semoga teman-teman bisa mengambil ilmunya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih buat yang udah mendengarkan podcast pertamaku ini. Dan aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.